101.7 Mas FM. Enak didengar. Cuplikan berita dunia, Radio BBC Siaran Indonesia. Dunia pagi ini BBC Indonesia akan kita lanjutkan dengan majalah udara. Dalam edisi kali ini, kita akan mendengarkan berita positif tentang upaya mengembangkan vaksin COVID-19 yang dikatakan memiliki ongkos produksi yang jauh lebih murah dibandingkan vaksin-vaksin COVID yang tersedia dewasa ini, seperti dilaporkan Muhammad Susilo. Negara-negara di dunia menggencarkan vaksinasi COVID-19. Tidak hanya dosis pertama dan kedua, tapi juga dosis ketiga di tengah penyebaran cepat varian Omikron. Bahkan Israel sudah meluncurkan vaksinasi dosis keempat. Banyak pihak mengatakan ketika pandemi memasuki tahun kedua, kita diminta untuk menerima kenyataan hidup bersama COVID, dan vaksinasi dari waktu ke waktu adalah norma baru. Disinilah persoalan muncul. Ada kesenjangan vaksinasi yang besar antara negara kaya dan miskin. Dalam konteks ini, para pemimpin dunia dan mantan pemimpin menyuruhkan apa yang disebut sebagai keadilan vaksin. Presiden Joko Widodo adalah salah satu pemimpin yang menyerukan idealnya vaksin ini bisa merata ke semua negara. Jangan sampai ada negara mendapat vaksin terlalu banyak, tapi ada negara yang sangat sedikit sekali vaksin. Oleh sebab itu, Indonesia menyuarakan keadilan terhadap akses vaksin. Ini penting sekali. Sejak awal sudah muncul kritik terkait akses vaksin COVID. Negara-negara kaya di Amerika Utara dan Eropa Barat dengan cepat bisa membeli vaksin dan meluncurkan vaksinasi besar-besaran. Di sisi lain, banyak negara berkembang dan miskin yang kesulitan mengakses vaksin COVID. Beranjak dari kenyataan ini, muncul prakarsa mengembangkan vaksin COVID untuk semua warga dunia. Hasilnya, COBIVAX, yang dikembangkan College of Houston, Amerika Serikat, dan perusahaan di Hyderabad, India, Biological E. Vaksin ini dibuat dengan menggunakan teknologi dan metode yang sudah tersedia, yang antara lain dipakai untuk membuat vaksin hepatitis B. Saintis yang mengembangkan COBIVAX, Maria Elena Bottazzi, menjelaskan, bahan vaksin adalah protein paku dari virus corona. Komponen ini dimasukkan ke dalam tubuh yang kemudian membelah diri dan menyebabkan penyakit. Namun, tak akan membahayakan badan kita karena elemen lain dari virus corona tidak ada. Badan kemudian memunculkan respons kekebalan atas paku protein yang disuntikkan. Bottazzi mengeklaim cara ini memiliki keunggulan dibandingkan vaksin-vaksin COVID yang saat ini tersedia. And RNA vaccines being novel, there were not a lot of vaccine manufacturers that knew how to make the vaccine. Vaksin RNA adalah hal yang baru dan banyak perusahaan yang tidak tahu bagaimana membuat vaksin jenis ini. Karenanya sulit untuk meningkatkan produksi terutama di masa pandemi global seperti yang kita alami sekarang. Di sisi lain, teknologi pembuatan vaksin berbasis protein sudah lama diketahui dan diadopsi oleh banyak perusahaan. Mereka dengan cepat bisa menggunakan resep ini dan memproduksi vaksin dalam skala besar. Alat penyimpannya tak seperti vaksin RNA yang memerlukan suhu yang sangat dingin. Teknologi yang sudah tersedia dan banyaknya produsen vaksin yang menggunakan metode ini pada akhirnya membuat ongkos produksi vaksin seperti COBIVAX menjadi lebih murah. Saintis Maria Elena Bottazzi mengatakan banyak negara bisa memproduksi vaksin COBIVAX. Brazil can make it, Cuba can make it, Indonesia can make it, India, of course. Brasil bisa memproduksinya, Kuba bisa memproduksinya, Indonesia bisa memproduksinya, India tentu saja. Banyak perusahaan di negara ini yang bisa memproduksinya. Kami sudah bekerja sama dengan perusahaan Biological E untuk memproduksinya.
Siapapun yang punya teknologi, infrastruktur, dan peralatan bisa memproduksinya. Karena ini semua tak membutuhkan investasi baru, maka ongkos produksinya menjadi rendah. Dalam jangka panjang, negara-negara berkembang dan miskin akan bisa membeli vaksin COVID dalam jumlah yang mencukupi. Keadilan vaksin sangat penting karena saat COVID mengancam, tak satu pun dari kita yang aman sampai semua orang aman. Inilah salah satu prinsip yang melatar belakangi COVAX, skema akses vaksin COVID untuk semua negara di dunia, yang diinisiasi antara lain oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. It's in every country's best interests. No country can vaccinate its way out of the... Pemerataan vaksin adalah kepentingan semua negara. Tidak ada satupun negara di dunia yang akan sukses melakukan vaksinasi jika ia bertindak sendirian. Semakin lama kesenjangan vaksin berlangsung, semakin besar kemungkinan virus corona akan terus menyebar dan berevolusi, dan kita akan makin tidak siap untuk mengantisipasinya. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Demikian pendengar majalah udara BBC News Indonesia untuk kali ini. Saya Muhammad Susilo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Baru saja Anda dengarkan cuplikan berita dunia Radio BBC Siaran Indonesia. 101.7 Mas FM 101.7 Mas FM. Enak didengar.